Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Leo Elektro. Nah, sepertinya udah sebulan saya nggak upload video ya teman-teman, karena saya nggak punya bahan untuk dikontenin. Nah, kebetulan hari ini saya ada bahan yang bisa saya kontenin. Jadi kemarin atau lebih tepatnya hari Senin tanggal 12 Mei itu saya kedatangan paket ya teman-teman. Nah, seperti ini paketnya yang kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi kali ini saya akan unboxing paket ini yang saya udah buka sebenarnya ya teman-teman. Cuma karena saya mau videokan, maka saya masukkan kembali untuk barangnya. Oke teman-teman, di sini saya akan buka. Dan ya, ini adalah baterai lithium 18650 tipe hydrin yang bisa mengantarkan arus sebesar 30 ampere untuk satu selnya. Saya pesan dari Cina lewat AliExpress. Di sini saya pesan baterainya 6 biji semuanya. Terus untuk harganya kira-kira segini, udah termasuk pajak dan ongkir, seharga Rp76.58 Malaysia ya teman-teman. Nah, kalau dirupiahkan itu sekitar 294.000. Nah, dengan harga segini kalau kita hitung harga per selnya itu menjadi Rp12.76. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 48 sampai 49 ribu gitulah. Jadi untuk kapasitas baterai ini sendiri katanya itu di 3000 mAh. Kalau kita lihat di judul dan di deskripsinya. Nah, apakah benaran 3000 mAh? Maka saya akan tes baterai ini dengan menggunakan charger Litokala yang saya punya, yaitu Litokala Li M4. Nah, sebelum saya mengetes kapasitas baterainya, sekarang saya bakal cek dulu untuk tegangan bawaan baterainya. Kira-kira berapa volt nih untuk tegangannya. Nah, kali ini saya bakal menggunakan multitester analog ini untuk mengecek tegangannya. Ya, cuma untuk bernostalgia aja sih teman-teman, karena udah lumayan lama saya nggak pakai multitester analog. Jadi sekarang untuk selektornya akan saya setel di 10 volt. Oke, kita bisa lihat jarum multitesternya yang menunjukkan bacaan pada saat kita mengetes tegangan baterainya. Oke, sekarang akan saya tes untuk baterai yang pertama. Nah, ini menunjukkan sekitar 3,5 volt. Ya, agak rendah sih tegangannya teman-teman, 3,5 volt ya di sini. Oke, sekarang baterai yang kedua. Nah, baterai yang kedua ini hampir 3,6 volt atau 3,59 mungkin. Ya, 3,59, 3,6 ya untuk baterai yang kedua ini. Oke, selanjutnya untuk baterai yang ketiga. Ini 3,6 volt pas. Oke, 3,6 volt. Baterai yang keempat. Ini juga 3,6 volt. Tegangan bawaannya. Baterai yang kelima. Juga sama teman-teman, 3,6 volt. Oke, sekarang baterai yang terakhir. Nah, ini 3,6 volt, lebih dikit ya. Nah, oke, rata-rata untuk tegangan bawaan dari baterai ini adalah 3,5-3,6 volt gitu. Oke, sekarang akan saya lanjut untuk mengetes kapasitas baterainya menggunakan charger Litokala. Nah, ngomong-ngomong, merek dari baterai ini juga Litokala teman-teman. Jadi ada stiker di sini yang tulisannya Litokala Original Product. Nah, saya nggak tahu apakah baterai ini rebranding atau buatan Litokalanya sendiri. Nah, tapi saya akan tes dulu untuk kapasitasnya, apakah benar-benar real 3000 mAh seperti yang dijanjikan gitu ya. Oke, sekarang akan saya nyalakan dulu untuk chargernya. Lalu saya colok baterainya satu per satu. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, ternyata tegangannya benar 3,6 volt. Nah, yang ini juga 3,6 volt. Dan yang ini juga sama teman-teman, 3,6 volt.
Oke teman-teman, ini semua baterainya udah saya setel ke mode tes, dan ini udah mulai ya untuk prosesnya. Dia bakal mengisi baterai ini sampai penuh dulu, baru nanti dia bakal kuras. Nah, proses ini bisa memakan waktu sangat lama, jadi saya bakal tinggalkan saja di sini. Kemungkinan besok baru kita bisa lihat hasilnya. Nah, karena saya cuma punya satu saja charger Litokala di sini, maka saya hanya bisa ngetes 4 duluan. Jadi yang 2 ini masih nunggu lagi. Oke, akan saya lanjutkan videonya besok. Oke teman-teman, sekarang baterainya udah selesai saya tes ya. Nah, waktu pengetesannya memakan 1-2 hari. Jadi sekarang baru ketahuan untuk kapasitas realnya. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini bersama, kapasitas baterai ini beneran real ya teman-teman, sesuai yang ditulis pada deskripsi penjualan baterainya. Malah kapasitas asli yang terukur di sini lebih tinggi daripada 3000 mAh yang dijanjikan. Jadi saya menyimpulkan kalau baterai ini baterai yang bagus ya teman-teman, sesuai dengan harganya yang juga mahal. Apalagi ini sejenis baterai hydrine. Jadi teman-teman, tujuan saya membeli 6 biji baterai ini adalah untuk saya memperbaiki atau menggantikan sel dari baterai pack cordless yang udah drop atau rusak ini. Sebelumnya saya udah pernah bongkar untuk baterai cordless ini. Di dalamnya ada 6 sel baterai 18650. Jadi saya akan menggantikan ke 66 sel baterai itu dengan sel yang baru ini. Oke teman-teman, mungkin proses penggantian baterainya akan saya videokan di next video aja. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.